Tiba-tiba keluarlah dua sosok badut lucu yang berpasangan dari kendi itu. Loka pun menjelaskan bahwa sosok ayah dan Ayu inilah yang akan menyembuhkan dan melindungi mereka dari wabah penyakit ini. Selain itu, sosok ini juga bisa mengabulkan segala keinginan yang diminta oleh pemegang lonceng pusaka. Setelah mereka sembuh dari penyakitnya, Loka pun pergi dan meninggalkan teko tersebut bersama warga astral untuk menjadi pelindung. Sebelum Loka pergi, ia berkata kepada warga astral bahwa hanya pemegang lonceng pusaka yang mampu memanggil ayah Ayu keluar dari teko tersebut. Sehingga jikalau nanti kalian dilanda kesulitan, maka tunggulah sosok yang membawa lonceng pusaka miliknya. Satu tahun telah berlalu, dan sekarang kita berada di desa Patu. Selama Loka hidup berdampingan bersama para warga tidak pernah merasa kelaparan karena Loka selalu mencukupi kebutuhan makan mereka dengan kekuatan hembusan nafasnya. Dan setelah Loka pergi, mereka sangat kebingungan. Kawan-kawan, bagaimana ini? Stok makanan di gudang telah menipis. Apa yang harus kita lakukan? Betul, musim panen kita masih 3 bulan lagi. Kita tidak mungkin bisa hidup. Mereka sangat cemas dan tidak tahu bagaimana cara mendapatkan bahan makanan selain dengan cara bertani. Mereka sangat takut kembali kelaparan lagi seperti dahulu kala. Di tengah kericuhan tersebut, datanglah Ara, sang kesatria Loka, lalu bertanya apa yang membuat para warga terlihat begitu sangat cemas. Para warga pun memberitahukan tentang apa yang mereka khawatirkan. Mendengar perkataan warga tersebut, kesatria Ara berkata, "Tenang saja warga Araria. Loka telah mengutus kami, para kesatrianya, untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan kalian. Tak perlu khawatir. Selama ada kami di sini, kalian tidak akan pernah merasa kelaparan lagi." Mendengar perkataan kesatria Ara, para warga sangat gembira dan memberikan hormat yang begitu dalam kepadanya. Namun, tanpa warga ketahui, kesatria Ara pun tidak tahu apa yang harus dilakukannya. 3 hari telah berlalu. Kesatria Ara sudah mencoba untuk bertanya kepada kesatria Batara dan juga Nyai Pesir. Namun ternyata mereka pun mengalami hal yang sama dan tidak tahu harus berbuat apa. Kesatria Ara pun pergi ke atas gunung Telomoyo untuk bertapa, dan di saat dia sedang bertapa, tiba-tiba, "Di mana ini? Aku di mana?" Tidak usah panik lah ya kesatria. Siapa kamu? Pergilah ke wilayah astral yang berada di bagian timur tengah alam semesta ini. Temuilah seorang wanita bernama Tanya. Ia akan mengajarkanmu cara mendapatkan bahan makanan tanpa harus menunggu panen. Apa maksudmu?
Hei, hei, hei! Kesatria Ara pun terbangun dari tidurnya dan ternyata ia hanyalah bermimpi. Karena mimpi yang terjadi sangatlah jelas di matanya, Kesatria Ara pun memahami bahwa ini bukan hanya sekedar bunga tidur, namun terdapat pesan di dalamnya. Ia pun bergegas pergi menemui Kesatria Batara dan Nyai Besir, lalu menceritakan tentang mimpinya. Wahai Batara, Nyai Besir, saya bermimpi bahwa jawaban atas kebingungan kita berada di suatu tempat bernama Astral yang berada di wilayah Timur Tengah. Apakah kamu tertidur saat sedang meditasi? Benar. Mendengar jawaban Kesatria Ara, tanpa berkata sedikit pun, Nyai Besir dan Kesatria Batara bergegas pergi ke wilayah mereka masing-masing dan meminta para warga berkumpul di pelabuhan. Dan sesampainya di pelabuhan, wahai para warga, kami akan pergi sebentar. Kami akan urus masalah kekurangan makanan ini. Tak perlu cemas, kami akan segera kembali dan membawa solusi dari masalah kita ini. Setelah berpamitan kepada para warga, mereka pun pergi berlayar sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam mimpi Kesatria Ara. Tujuan mereka adalah menuju wilayah Astral dan bertemu seseorang bernama Tanya. Sesampainya mereka di sana, mereka tidak melihat kehidupan sedikit pun. Namun, karena tekad yang begitu sangat kuat, mereka tetap menyusuri padang pasir yang sangat-sangat panas. Tanah bergetar dengan sendirinya. Badai besar menyelimuti mereka. Tak disangka, ternyata mereka berdiri tepat di atas wilayah Astral yang telah rata dengan tanah. Ratu Mili sangat marah melihat para kesatria yang datang ke wilayahnya. Ia berpikiran bahwa para kesatria akan mencuri sebuah teko yang sudah mereka jaga selama ini.